Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 1 TLN yang beranggotakan 5 orang. Dengan saya sendiri, Anissa Ulhuria, bersama rekan-rekan saya yaitu Andre Robi, Dianisia, Kartika Diana, dan Muhammad Masumundari. Di sini kami akan menjelaskan tentang sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, yang dapat diartikan juga dengan toleransi dalam umat beragama. Saya akan menyebutkan agama yang dianut oleh dunia, beserta dengan kitab suci, tempat beribadah, dan hari raya. Yang pertama, ada agama Islam, kitab sucinya adalah Al-Quran, tempat beribadahnya adalah masjid, hari rayanya ada Idul Fitri dan Idul Adha. Kemudian ada agama Hindu, kitab sucinya adalah Weda, tempat beribadahnya adalah Pura, hari rayanya ada Hari Raya Nyepi, Pagerwesi, dan Sagerwesi. Kemudian yang ketiga ada agama Buddha, kitab sucinya adalah Tripitaka, tempat beribadahnya ada Wihara, dan hari rayanya ada Hari Raya Waisak, Hari Raya Katina, dan Hari Raya Asada. Yang keempat, ada agama Kristen. Agama Kristen ini dibagi menjadi dua, ada Protestan dan Katolik. Kitab suci keduanya adalah Alkitab, tempat beribadahnya adalah gereja, dan hari rayanya ada Hari Raya Natal, peringatan Yesus Kristus atau Isa Al-Masih, dan Hari Raya Paskah. Yang kelima, ada agama Konghucu. Kitab sucinya adalah Sisuwuci, tempat ibadahnya adalah Litang atau Klenteng, hari rayanya ada Cap Gomeh, dan Tahun Baru Imlek. Berikut ini contoh toleransi beragama yang ada di Indonesia. Yang pertama, Desa Tiga Agama di Lamongan yang disebut juga dengan Kampung Pancasila. Ada 3 agama yang hidup rukun berdampingan, bahkan ketiga tempat ibadat mereka berdekat. Masjid Miftahul Huda yang menjadi tempat ibadah umat Islam berdiri menghadap lapangan sepak bola. Di seberang lapangan sepak bola, desa setempat berdiri gereja Kristen Jawi yang disebut dengan GKJ Desa Balun. Bahkan tepat di belakang masjid tersebut, sebuah pura yang menjadi tempat ibadah umat Hindu, warga Desa Balun dan sekitarnya. Perang Topat. Perang Topat merupakan tradisi tahunan yang dilakukan oleh umat Islam dan Hindu di Pura Lingsar, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Perang Topat dilakukan sebagai simbol toleransi antar umat beragama, yakni Islam dan Hindu di Lombok. Seperti nama, tradisinya seperti Perang Topat, artinya perang ketupat. Perang ini dilakukan dengan cara saling melempar ketupat antar dua kubu. Lain, Indonesia memiliki 6 agama dengan cara beribadah masing-masing. Sikap kita sebagai warga negara yang baik harus menghargai mereka dan tidak mencemooh cara beribadah mereka. Yang kedua, menghormati aliran seagama. Sikap toleransi tak hanya diwujudkan dalam umat antar beragama, melainkan juga umat seagama. Seperti misalnya Islam, ada Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, MTA, LDII, dan lain-lain. Yang ketiga, menolong sesama dengan tidak melihat agama orang yang ditolong. Kita harus menanamkan pola pikir bahwa kita menolong atas dasar rasa kemanusiaan, bukan karena latar belakang unsur-unsur yang lain. Kita harus memiliki empati bagaimana jika kita berada di posisi seperti orang yang kesusahan. Yang keempat, tidak memaksakan orang lain untuk masuk ke dalam agama kita. Memilih suatu agama adalah hak asasi manusia setiap orang. Kita tidak boleh memaksakan kehendak orang lain untuk masuk ke dalam agama yang sama dengan kita. Yang kelima, memberikan kesempatan orang lain untuk beribadah sesuai dengan agama yang dianutnya.
Seperti halnya kita dalam menjalankan ibadah di agama kita, orang lain atau teman kita juga memiliki kesempatan yang sama untuk beribadah. Berikan waktu dan kesempatan bagi mereka untuk beribadah kepada Tuhan yang berhak mereka sembah. Gimana teman-teman? Tadi sudah dijelasin, semoga bisa paham dari penjelasan yang tadi yang disampaikan oleh rekan-rekan saya. Perbedaan agama adalah suatu yang wajar loh teman-teman di antara kita. Namun perbedaan yang ada jangan sampai memecah belah kita. Sebaliknya, sikap toleransi harus ditanamkan supaya persatuan dan kesatuan dapat terwujud di NKRI ini. Oke teman-teman, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time. Bye.